Halo teman cerita Ilan, kali ini aku akan bercerita tentang pengalamanku berlibur di Semenanjung Yucatan, Meksiko. Aku juga berkunjung ke Chichen Itza, salah satu dari 7 keajaiban dunia peninggalan bangsa Maya. Sebelumnya aku pernah berkunjung ke Machu Picchu di Peru, yang juga adalah situs keajaiban dunia. Kalian bisa mendengarkan ceritaku saat aku di Peru. Perjalanan dari Toronto ke Semenanjung Yucatan adalah 4 jam. Meksiko adalah salah satu tujuan wisata buat penduduk Kanada dan Amerika Serikat, terutama saat winter. Cancun adalah destinasi populernya Meksiko. Ini kayak Bali bagi penduduk Australia, short trip dan relatif murah. Nah, untuk liburan ke Meksiko ini, aku nyoba all-inclusive vacation. All-inclusive vacation adalah paket liburan yang dibundle harganya dengan pesawat, hotel, transportasi airport ke hotel, dan makan selama kamu menginap di hotel yang kamu pilih itu. Liburan model begini sangat memudahkan buat mereka yang males ribet cari makan atau yang pengennya cuma santai-santai aja di hotel. Karena semua disediakan di hotel termasuk entertainment. Buat kalian yang berdomisili di Kanada atau Amerika Serikat, kalian bisa cari lewat Google dan akan ada banyak pilihannya. Kalau ragu mau pilih yang mana, cari aja website maskapai penerbangan yang menawarkan paket ini. Kalau nggak nemu harga yang pas, ganti tanggalnya. Harus teliti juga saat memesan karena ada hotel-hotel yang sama sekali tidak menawarkan makan atau hanya menawarkan sarapan pagi. Nah, dengan paket ini, kalian nggak perlu ribet cari penerbangan dan hotel secara terpisah. Semua sudah digabung jadi satu. Yang paling aku senang sih, aku bisa ngopi sepuasnya, ambil kue ini itu sepuasnya, makan sepuasnya, jadi cocok buat yang suka icip-icip makanan. Ini adalah hotel tempat aku menginap. Lokasinya tepat di tepi pantai. Di hotel ini ada 5 restoran. Jadi kami tidak bosan setiap harinya karena kami bisa pindah-pindah restoran, bisa pilih-pilih mau yang makanan Meksiko kah, mau makanan Perancis kah, atau Asia. Mereka punya restoran-restoran khusus untuk itu. Seperti ini nih, malam itu pas ada Mexican Night. Jadi makanan yang disuguhkan adalah makanan Meksiko. Musik yang kalian dengar adalah musik khas Meksiko, namanya mariachi. Setiap malam juga ada hiburan berganti-ganti. Ada dance, sulap, DJ, dan lain-lain. Ketika di sana, kami sempat mampir ke kota kecil bernama Valladolid, di mana terdapat gereja katedral tertua di Semenanjung Yucatan, peninggalan bangsa Spanyol. Nama gerejanya Catedral Iglesia de San Servaccio. Dari sana kami melanjutkan perjalanan ke Chichen Itza. Chichen Itza, satu dari 7 keajaiban dunia, dibangun pada tahun 500 Masehi oleh bangsa Maya yang menguasai area yang disebut Riviera Maya di Semenanjung Yucatan. Chichen Itza artinya sumber air yang ajaib. Dibangun sebagai kuil pemujaan untuk dewa hujan. Chichen Itza juga merupakan pusat ekonomi dan politik bangsa Maya di masanya. Nah, pada zaman itu, di 500 Masehi itu, hujan jarang turun. Jadi mereka bisa menunggu hingga puluhan tahun sampai hujan datang. Tapi hebatnya dan ajaibnya, mereka bisa bertahan karena adanya sungai-sungai di bawah tanah di area ini. Juga kolam-kolam bawah tanah yang menampung air hujan yang disebut cenote. Kalau sudah mulai kering, mereka akan melakukan persembahan untuk dewa hujan. Nah, ini dia ada persembahan manusia.
Mereka yang dipersembahkan kepada dewa dipercaya akan bertemu dengan sang dewa di kerajaan atas langit. Oleh sebab itu, hanya orang-orang pilihan atau keturunan keluarga kerajaan yang akan menerima perlakuan istimewa ini. Salah satu cara memilih persembahan adalah dengan melakukan permainan bola ala maya. Siapa yang menang, dialah yang akan dipenggal untuk dijadikan persembahan. Jadi, menurut mereka, di masa itu, di 500 tahun Masehi ya, hal ini merupakan sebuah kehormatan bagi mereka. Selain kuil pemujaan, Chichen Itza juga berfungsi sebagai penanda waktu. Pernah dengar tentang kalender Maya kan ya? Nah, kuil ini merepresentasikan kalender Maya yang disebut-sebut banyak orang itu. Jumlah tangga, jendela, dan tingkat bangunannya merepresentasikan hari, bulan, dan tahun. Struktur bangunannya sendiri sangat menarik. Mereka memang nggak semaju Inka, karena bangsa Maya kan lebih dulu ada ya dibanding Inka. Tapi ketepatan mereka dalam mengukur dan membangun Chichen Itza yang berbentuk piramid ini sangat mengesankan. Jadi bikin kita bertanya-tanya gitu, bagaimana bisa bangsa kuno di era itu bisa dengan tepat memperhitungkan segala sesuatu dan menginisiasi penanggalan Gregorian yang kita pakai saat ini. Semenanjung Yucatan ini panasnya luar biasa. Jadi setelah mengunjungi Chichen Itza, kami berkesempatan untuk nyebur ke cenote. Jadi kami merasakan segarnya air yang mungkin sudah berpuluh-puluh atau beratus-ratus tahun ada di cenote itu. Agak ngeri-ngeri gimana gitu, tapi asik sih karena dingin banget. Selain Chichen Itza, kami pergi ke taman budaya bernama Xcaret. Xcaret ini semacam taman hiburan terpadu, memadukan budaya Meksiko sekaligus tempat pelestarian alam. Keren banget deh gimana mereka mengemas semuanya menjadi satu. Menurut aku ya, orang-orang Meksiko adalah entertainer yang hebat. Kami bisa naik perahu di sungai beneran dengan suasana hutan yang juga hutan beneran, bukan buatan. Up ahead, you're going to see an arch of bromelias. These flowers are related to pineapples. They bloom only once in their lifetime and they can take up to 3 to 6 months to bloom. A la izquierda nos encontraremos con las guacamayas rojas. Ellas son monógamas. Una vez que eligen a su pareja es para siempre. Si por alguna razón su pareja muere, buscan a otra para compañía, pero ya no se reproducen con ella. Son fieles hasta la muerte. Macaws only have one couple in their entire life. They are monogamous. If their couple is missing or have passed away, they may have another one as company, but not for reproduction. Engraved in stone the mouth of the jaguar. In the Mayan culture, they called the jaguar Balam, and it was seen as a symbol of power for them.
To your right, you will see the representation of the mythical snake Sukan. In Mayan culture, it is believed that the snake lives in the cenote, and it is the actual size that you see here. Tentu saja ada gereja. Kalau kalian ke negara-negara bekas jajahan Spanyol, sudah bisa dipastikan di mana-mana akan ada gereja, termasuk di Xcaret. Buenos días. Di sini juga ada pemakaman khas Meksiko yang berwarna-warni. Makam adalah hal penting dalam kehidupan masyarakat di Meksiko. Di bulan November nih, mereka punya perayaan khusus yang namanya Day of the Dead yang menjadi hari libur nasional mereka. Jadi mereka biasanya akan datang ke makam-makam keluarga mereka, kemudian mereka bercerita di sana, makan-makan, pokoknya merayakan Day of the Dead sebagai hari yang sakral dan juga kekeluargaan buat mereka. Nah, di Xcaret ini kami juga berenang di sungai bawah tanah sepanjang 630 meter dengan kedalaman antara 2 sampai 5 meter. Sungainya itu mengalir ya, jadi kami hanya perlu ikut arus. Asik deh. Tapi kayaknya kalau anak kecil nggak boleh karena dalam ya, dan arusnya sebenarnya cukup berat, cukup deras. Yang ini adalah tarian pemanggil hujan. Nah, kalau yang ini mungkin banyak dari kalian yang tahu, ini adalah permainan piñata. Yang paling ditunggu-tunggu oleh pengunjung Xcaret adalah pertunjukan musikal yang menyuguhkan nyanyian, tarian, dan cerita sejarah tentang Meksiko, tentang kejayaan bangsa Maya, kejayaan bangsa Aztec, dan tentang masuknya Spanyol. Pertunjukan ini disuguhkan tiap malam sebagai penutup kegiatan di Xcaret. Jadi kalau kalian berencana untuk pergi ke sini, kalian nggak perlu khawatir soal tanggal karena setiap hari selalu ada pertunjukannya. Ingat kan ceritaku tentang permainan bola bangsa Maya? Nah, seperti inilah permainannya. Jadi mereka harus memasukkan bola kecil itu ke dalam lubang yang kecil yang ada di sebelah kanan itu. Nah, menurutku hiburan ini nih sangat menarik dan educational buat semua orang.
Dan turis-turis dari luar Meksiko akhirnya jadi tahu lebih banyak tentang Meksiko. Keren deh. Oke, gitu aja ceritaku kali ini ya. Moga-moga cerita aku kali ini bisa menambah informasi teman-teman tentang negara Meksiko. See ya!